Halo teman-teman, pertama-tama saya bersyukur, terima kasih ya kalau mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai company, terutama di hubungannya dengan suplementasi. Suplementasi dari katanya sebenarnya kan adalah, kalau teman-teman tahu suplemen itu sesungguhnya kan adalah tambahan ya, atau yang dikenal dengan namanya additional. Nah, jadi additional terhadap apa teman-teman? Terhadap makanan sehari-hari ya gitu ya, atau dikenal dengan namanya whole atau solid food. Makanya jadi saya selalu pasti akan bilang sama teman-teman bahwa yang paling utama adalah tentu adalah makanan kita sehari-hari. Cuma dengan hari ini ketika ada sebuah teknologi, pengetahuan yang lebih baik memungkinkan kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah namanya, kalau istilahnya ibaratnya kenyamanan, convenience gitu. Gara-gara ada suplemen akhirnya jadi lebih nyaman seolah-olah. Tapi kembali lagi, dia bukan solusi teman-teman sekalian, dia bukan replacement, tapi dia sesungguhnya adalah memberikan nilai tambah. Jadi sekali lagi memberikan nilai tambah. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi nggak boleh salah paham di situ. Nah, jadi sekali lagi kalau teman-teman kita berbicara soal suplemen, yuk kita pelan-pelan dulu ya, kita ngobrol dulu di sini. Saya sambil duduk teman-teman. Teman-teman mungkin hari ini ya, saya bersyukur ketika kita melihat industri suplementasi itu semakin maju ya. Suplementasi itu dari berbagai macam, kalau teman-teman tahu ada yang sifatnya bahkan sekarang ini udah lebih spesifik lagi, apalagi anak-anak fitness punya khusus fitness supplement gitu ya. Makanya kenapa saya sama ANS kan dedikasinya benar-benar ke fitness supplement. Tapi kalau secara umum, kalau boleh saya izin ya buat teman-teman untuk sedikit memahami ya tentang suplemen itu sendiri, kita punya berbagai kategori ya. Kategori yang pertama itu adalah sebenarnya, yang satu adalah yang berhubungan dengan nutrisi gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin nutrisi itu dalam arti kategori nutrisi, itu adalah makanan sehari-hari atau makanan sehari-hari yang dikemas. Mungkin bisa jadi kita memaknainya sebagai, oh ya ini suplemen, tapi sebenarnya dari makanan sehari-hari sendiri, yang tujuannya, fungsinya sendiri adalah udah jelas gitu ya, untuk menjadi pembangun istilahnya, atau membangunkan kembali daripada kita melakukan aktivitas apa, makanya kita masukkan makanan ke badan kita. Nah, pada saat itu artinya tubuh tumbuh dan berkembang ya. Nah, di sisi lain juga ada yang sifatnya, nah ini kalau yang namanya herbal therapy. Kalau herbal therapy, kalau suplementasinya masuk dalam kategori yang kedua, itu lebih kepada juga sama gitu, ada kondisi-kondisi tertentu gitu yang mungkin dari makanan-makanan kita yang mungkin kandungannya sedikit, tapi kita coba untuk masuk. Nah, kalau Indonesia sebenarnya kalau urusannya herbal, teman-teman, itu kita itu kaya sekali ya, kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan sumber daya alamnya. Makanya kenapa kita dijajah Belanda 350 tahun gara-gara kekayaan alam. Jadi tujuannya adalah untuk mensupport kualitas makanan yang sudah baik gitu ya. Jadi kualitas makanan yang baik disupport lagi dengan misalnya herbal therapy gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada yang disebut yang namanya nutraceuticals, dan yang keempat adalah pharmaceuticals. Apa perbedaannya? Kalau nutraceuticals adalah jadi kombinasi itu gitu. Jadi melalui proses teknologi tadi gitu. Jadi kalau kita berbicara teknologi yang semakin baik, dia mencoba ibaratnya mengambil kebaikan daripada makanan, lalu melalui proses yang dilakukan di laboratorium, akhirnya dibuatlah akhirnya mimicking daripada makanan itu sendiri. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi kalau berbicara suplemen, tetap suplemen itu adalah menjadi tambahannya gitu. Dan kalau pharmaceutical, teman-teman mungkin lebih paham gitu ya, terutama kalau berbicara industri medis, itu hubungannya adalah memang dengan bagaimana kita menyembuhkan, bagaimana kita mengobati gitu ya. Jadi teman-teman biar paham dulu ya secara umum. Jadi kategorinya ada yang makanan alami gitu dijadikan suplementasi, ada yang memang khusus herbal ya. Kalau teman-teman kalau di sini kan berarti kan kalau di Indonesia tuh kayak akan mulai dari ada kayu manis, ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ada macam-macam lah gitu ya. Ini berbagai contoh herbal suplementasi.
Lalu kalau nutraceutical, nah ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi tujuan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang satu, kalau makanan udah jelas ya teman-teman, fungsinya udah tahu. Yang kedua adalah untuk mensupport yang tadi saya katakan suplementasi additional. Yang ketiga itu lebih kepada kalau mungkin saya kategorikannya sebagai merangsang gitu ya. Jadi seolah-olah itu yang menjadi daya tariknya. Jadi merangsang pertumbuhan, apakah ototnya, merangsang performanya atau kekuatannya menjadi lebih baik, merangsang apalagi yang lain-lain gitu ya. Jadi kombinasi itu tersebut gitu. Dan yang terakhir kalau pharmaceutical itu hubungannya dengan ada nuansa urgensinya. Yaitu adalah memang tujuannya adalah ketika kita sakit, pada saat itu juga ada kebutuhan untuk kita menyelesaikan, atau misalnya kita harus melakukan tindakan, kalau istilahnya bahasa Stephen Covey dalam Seven Habits of Highly Effective People, ini kuadran 1 ya. It's urgent and it's important, mesti di take care langsung, makanya kenapa mesti makan obat gitu loh ya. Cuma di sini tantangannya kita nggak mau ketergantungan terhadap obat. Nah, kita lihat lagi sekali lagi, kalau makanan udah pasti yang alami ya, baik ya. Kalau herbal juga alami tentu, cuma kita memilih sumbernya khusus gitu ya. Nah, kalau yang nutraceutical berarti antara alami dan ada proses secara kimiawi gitu ya, karena dilakukannya di lab juga gitu ya. Dan kalau obat udah pasti memang sifatnya tentu otomatis sintetik. Ya, paham ya teman-teman, itu udah ngerti. Nah, saya lanjut lagi ke bawahnya. Nah, kalau secara time frame itu bisa gak saya konsumsikan ini sering? Ya, otomatis nggak ada masalah. Herbal bisa gak saya konsumsikan? Boleh, tapi juga nggak harus tiap kali harus, kalau nggak ada herbal seolah-olah nggak ada, nggak juga gitu ya. Bisa sekali-sekali nggak ada masalah. Begitupun juga dengan nutraceutical, sekali-sekali kita membutuhkan itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya obat, tentu adalah tidak boleh dijadikan seperti mentalitas masyarakat kita gitu, yang selalu beranggapan bahwa sehat itu adalah rajin makan obat. Warisan pola hidup sehat adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Nah, kita malah ketergantungan obat. Seolah-olah bahkan kita punya mentalitas, kalau saya rajin makan obat, berarti saya sehat. Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Problemnya adalah kalau ketika kita berbicara yang namanya side effect, gitu. Side effect-nya adalah apa? Yuk kita masuk lagi. Kalau makanan nih nggak ada side effect-nya, ya gitu ya. Kalau herbal ada nggak side effect? Biasanya jarang. Jadi kayak rare case gitu. Kalau seandainya kita bilang gara-gara makan jahe jadi ada punya masalah apa, nggak ada gitu. Kalau nutraceutical bisa iya bisa enggak, dalam arti kalau seandainya misalnya kebanyakan atau misalnya mungkin bagi sebagian dari kita mungkin allergic terhadap sesuatu, itu bisa aja gitu. Tapi kalau obat udah pasti jawabannya selalu ada side effect-nya. Nah, makanya kenapa yang saya katakan medikasi itu sesungguhnya adalah bagaimana menekan gejala, tapi yang di-manage sendiri adalah sebenarnya ada kesakitan itu. Akar permasalahannya tidak dibereskan. Akar permasalahannya sebenarnya adanya di makanannya, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini ya teman-teman sekalian, kita bisa membagi sekali lagi. Oh, oke. Jadi bukan berarti kita nggak boleh makan obat. Ya, kita kalau membutuhkan kita makan, tapi tidak menyalahgunakan obat. Makanya kenapa membenar gunakan obat di sini ya. Kedua, suplementasi kita konsumsikan secara bijaksana sesuai kebutuhan kita. Herbal kita jadikan sebagai tambahan support kita gitu. Dan makanan tentunya yang paling utama. Bahkan sekarang ini kadang-kadang suplemen-suplemen murni asli dari ini, jadi proses chemicalnya kalau bisa diminimalkan. Kurang lebih tahu ya gambaran secara umum, hanya sekedar biar paham aja teman-teman. Nah, sekarang saya masuk ke, kalau kita lihat nih, saya terima kasih sekali lagi sama ANS yang support saya. Yuk sekarang kita ngomongin soal fitness suplemen, mereknya banyak dan sebagainya. Kebetulan salah satunya adalah ANS, yang saya bersyukur merek yang kredibel, yang kebetulan support saya. Makanya kenapa di video ini saya akan sedikit ngobrol tentang varian-varian tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat makronutrisi, ada karbo, ada protein, ada lemak. Kalau lemak itu biasanya suplementasinya biasanya lemak esensial aja, essential fatty acid biasanya. Kadang-kadang ntar ada fish oil, ada mungkin ada beberapa
mungkin omega 3 dan sebagainya di sana gitu ya. Kalau karbo udah pasti nggak ada kebutuhan untuk suplemen karena karbo udah kebanyakan. Nah biasanya problemnya orang itu kadang-kadang setiap kali makan kan kombinasinya karbo sama lemak yang buruk kan. Nah biasanya proteinnya kurang, makanya kenapa yang paling populer daripada suplementasi yang berhubungan dengan anak-anak fitness itu adalah suplementasi protein. Suplementasi protein bisa dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk bubuk, bisa dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk tablet atau kapsul, atau mungkin dalam bentuk yang lain-lain juga saya nggak tahu ya, sekarang mungkin aja ada gitu. Tapi secara umum teman-teman paham yang paling populer adalah biasanya adalah tambahan protein. Protein bisa didapat dari mana? Bisa dari whey, dari eggs, bisa dari milk, bisa dari plant based di sini. Artinya dari tumbuh-tumbuhan, vegan protein misalnya dan sebagainya, atau bisa juga kombinasi ini semua gitu ya. Kalau di ANS itu kayak yang N-Pro itu, nah itu tuh kombinasi semuanya gitu. Kalau khusus cuma whey-nya aja itu biasanya yang ISO Pro itu. Nah, dia biasanya adanya di situ ya gitu. Kalau yang plant based itu adanya yang di Fresh One itu. Nah, itu biasanya itu yang plant based-nya gitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, karena saya ini kebetulan bersama ANS, tapi bisa gak dengan merek lain teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mungkin ada suplemen-suplemen dengan merek lain, saya rasa juga bagus juga. Semuanya baik adanya. Teman-teman yang cocoknya di mana silahkan ya. Tapi saya cuma jelasan secara umum aja. Nah yang kedua yang populer juga adalah selain tambahan protein yang bisa dalam bentuk tadi, juga adalah biasanya karena anak-anak fitness itu biasanya berawalnya dari banyakan memang pada kurus-kurus gitu. Beda kalau general supplement biasanya bagi orang yang kegemukan ingin menurunkan berat badan, tapi kalau anak fitness dari kurus ingin naikin berat badan ya. Makanya kenapa gain weight supplement itu menjadi salah satu yang populer gitu ya. Kalau di itu ada namanya NMAS gitu ya. Kalau di ANS itu isinya adalah apa di situ? Ada karbo, ada protein, ada serat dan kawan-kawan lah. Bisa ada kandungan itu, ada kandungan tambahan lagi, ini BCAA. BCAA kalau teman-teman tahu, profilnya kalau protein dipecah menjadi asam amino. Nah, salah satu daripada rantai asam amino itu yang jumlahnya 20-an itu, salah satunya ada 3 yang utama yang penting. Itu namanya L-leucine, valin, dan isoleucine. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya 3 rantai yang penting itu, brain chain amino acid. Nah itu kadang-kadang kita bisa dalam istilahnya separate, artinya sendiri-sendiri, khusus jadi suplementasinya BCA bisa dalam bentuk liquid, bisa dalam bentuk powder, bisa dalam bentuk tablet juga. Bisa juga digabung semua antara ini sama ini digabung semua, atau ini sama yang ini di atas juga bisa ya. Itu juga yang populer juga ya. Selain itu juga ada lagi yang kalau ke teman-teman tahu yang cukup populer juga sekarang ini, yang saya nggak pernah pakai gitu, yaitu ada yang disebut namanya pre-workout supplement. Pre-workout supplement itu adalah biasanya sekarang ini anak-anak kadang-kadang ingin mau supaya tenaganya gede dan sebagainya supaya buat latihan. Tapi kadang-kadang saya suka merasa di satu sisi kita bersyukur ya punya suplementasi yang bernuansa alami, karena kita benar-benar makan, kita butuh protein kan yang cukup dan sebagainya gitu. Tapi belakangan kita mau menggunakan suplemen itu untuk stimulan kita. Nah saya rasa mungkin itu yang mesti, makanya kenapa saya selalu bilang bijaksana gitu. Sekali-sekali kalau memang benar-benar kebutuhannya nggak ada masalah. Pre-workout itu yang paling populernya itu adalah salah satu daripada asam amino itu yang namanya L-arginin gitu. Itu yang dominan kandungannya ada di pre-workout biasanya. Mungkin juga kadang-kadang dikombinasikan sama kreatin, dikombinasikan sama kafein ya teman-teman. Dan yang terakhir satu lagi adalah tentu yang paling populer adalah apa? Fat burn supplement ya. Nah, fat burn supplement itu juga kadang-kadang suka dikombinasikan juga, digabung ke dalam proteinnya sendiri, atau dia benar-benar berdiri sendiri aja. Jadi namanya disebut dengan namanya fat burner gitu. Zaman dulu banyak sekali tuh kayak suplemen
tertentu yang kadang-kadang populernya karena fat burnersnya, karena variannya. Ini biasanya dikonsumsikan biasanya sebelum makan atau sebelum latihan. Ya, kandungannya biasanya kecenderungannya hampir kebanyakan sebagian besar adalah dia lebih banyak kafein. Kadang-kadang di situ ada L-carnitin, mungkin ada beberapa yang lain gitu, atau mungkin green tea extract dan sebagainya. Nah, kalau kayak di ANS tuh kadang-kadang yang misalnya Diablo gitu ya, ini kan whey protein, tapi dia masukin juga di situ ada L-carnitin, lalu ada MCT oil juga di situ, lalu juga ada green tea extract dan sebagainya. Itu juga ceritanya mengkombinasikan itu. Tapi ada yang sendiri, ada yang digabung dan sebagainya. Jadi secara umum teman-teman sekalian, ini adalah gambaran ya buat teman-teman paham tentang yang namanya suplementasi. Itu sekali lagi adalah kalau kita bersyukur punya kemampuan untuk bisa membelinya, ya oke gitu. Tapi kalau enggak, dari makanan sehari-hari juga udah cukup. Ya kenapa? Karena dari makanan sehari itu justru yang lebih powerful. Suplementasi memberikan kita kemudahan, memberikan kita kenyamanan. Ya, kalau ada dana kita ini pakai boleh, nggak masalah. Tapi bukan sebuah keharusan. Tanpa suplemen juga nggak ada masalah. Tapi ada suplemen juga, kenapa tidak? Kita bisa nikmatinya. Kurang lebih secara itu saya ucapkan terima kasih khususnya kepada sahabat-sahabat saya di ANS Performance Indonesia atas supportnya. Terus kita berkontribusi menyehatkan masyarakat di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.